Bahaya! Korea Utara dan Korea Selatan sedang diambang perang. Ketegangan ini terjadi setelah Korea Utara menembakkan lebih dari 200 peluru artileri ke dua pulau di Korea Selatan, hingga penduduk setempat harus dievakuasi dan membuat sekutu Amerika Serikat menjadi panik. Di sisi lain, sebagai negara tetangga semenanjung, pihak Cina yang menyadari ketegangan yang makin meningkat, memberi respon dengan mengingatkan Kim Jong-un agar menahan diri dari mengambil tindakan yang memperburuk ketegangan dan menyelesaikan masalah semenanjung melalui dialog dan konsultasi. Hubungan Cina memang makin terlihat dekat dengan Korea Utara belakangan ini. Terbukti, Presiden Xi Jinping saling bertukar kabar melalui telepon dengan Kim Jong-un pada hari tahun baru. Cie! Kedua negara ini memang memiliki hubungan khusus yang erat, namun kadang-kadang menjadi tegang. Beginilah dinamika hubungan antara Cina dan Korea Utara. Republik Rakyat Cina alias RRC memang seringkali disebut sebagai sekutu terdekat Republik Demokratik Rakyat Korea alias DPRK. Hubungan kedua negara ini memang telah berlangsung sejak lama, bahkan jauh sebelum RRC terbentuk. Kala itu masih berbentuk pemerintahan Beiyang di masa pemerintahan kolonial Jepang atas Korea, tepatnya di tahun 1919, mereka telah mengakui pemerintah Korea di pengasingan, atau yang kala itu dikenal dengan Pemerintahan Sementara Republik Korea alias KPG. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Korea berpisah. Korea Utara bertransisi menjadi negara sosialis di bawah kepemimpinan Kim Il-sung dengan dukungan kuat dari Uni Soviet. Sebaliknya, Korea Selatan mengadopsi sistem kapitalis di bawah pemerintahan Syngman-rhee dengan dukungan utama dari Amerika Serikat. Lalu pada tanggal 6 Oktober 1949, RRC dan DPRK memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik, dengan RRC secara resmi mengakui DPRK sebagai satu-satunya otoritas yang sah di Korea. Dikabarkan pada bulan Mei 1950, pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Il-sung, secara rahasia melakukan kunjungan ke Beijing untuk berdiskusi dengan Ketua Partai Komunis Cina, Mao Zedong, bersama dengan pemimpin Cina lainnya mengenai rencana terkait konflik militer. Beberapa pakar sejarah berbeda pendapat. Ada yang menilai bahwa Mao menyetujui rencana Kim sebelumnya. Ada yang malah menyimpulkan bahwa Mao tidak menyetujui rencana Kim sebelumnya karena khawatir tindakan itu dapat memicu respon dari Amerika Serikat dan justru menjerat Cina dalam konflik yang melibatkan kekuatan global. Namun yang pasti, karena menganggap perbatasan Cina dan Korea Utara memiliki nilai strategis yang besar bagi Partai Komunis Cina, dan atas pertimbangan kekhawatiran keamanan akan kemungkinan invasi Amerika Serikat ke Cina, Mao Zedong pun memutuskan untuk membantu Kim Il-sung dengan memberikan dukungan militer dan logistik yang kuat saat Perang Korea meletus. Selain mengirimkan relawan rakyat Cina ke Korea untuk berpartisipasi dalam pertempuran melawan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa, Cina juga menyambut pengungsi dan mahasiswa asal Korea Utara serta memberikan bantuan ekonomi selama masa perang. Setelah ditandatanganinya gencatan senjata Perang Korea pada tahun 1953, Cina bersama dengan anggota Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet aktif memberikan bantuan ekonomi yang signifikan kepada Pyongyang untuk mendukung upaya rekonstruksi dan pembangunan ekonomi di Korea Utara. Intervensi militer Cina dalam Perang Korea mengakibatkan pergolakan besar-besaran di semenanjung Korea, yang pada akhirnya berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953. Tetapi tanpa adanya perdamaian resmi. Pasca perang, Cina tetap mempertahankan kehadiran 300.000 tentara di Korea Utara selama periode 5 tahun. Hubungan antara Cina dan Korea Utara tetap kuat, terutama karena faktor ideologis yang sama-sama mengedepankan paham komunis. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan ini mengalami perubahan. Pasca reformasi ekonomi Cina yang dimulai pada akhir 1970 oleh Deng Xiaoping, fokus Cina itu bergeser ke pertumbuhan ekonomi dan pembukaan diri ke dunia luar. Perubahan ini pun turut mempengaruhi hubungan Cina dan Korea Utara. Ya, meskipun tetap mempertahankan dukungan politik terhadap rezim Korea Utara, Cina juga mulai mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara lain, termasuk Korea Selatan. Sejak 2003, Cina bahkan bergabung dengan perundingan 6 pihak yang bertujuan mencari solusi damai terhadap masalah keamanan yang disebabkan oleh program senjata nuklir Korea Utara. Serangkaian pertemuan diadakan di Beijing dengan partisipasi 6 negara, yaitu Cina, Jepang,
Korea Utara, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat. China mengutuk uji coba nuklir Korea Utara pada tahun 2006 dan mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB 1718 yang memberlakukan sanksi lebih lanjut, yaitu mengirim Menteri Luar Negeri Lee Seou-sing ke Pyongyang untuk bernegosiasi dengan Kim Jong-il dan mencoba menghentikan program nuklir tersebut. Lalu nih pada tahun 2016, setelah Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir, ketegangan antara China dan Korea Utara meningkat. China mendesak Korea Utara yang keras kepala ini nih untuk tetap berkomitmen pada denuklirisasi dan menghentikan tindakan yang dapat memperburuk situasi. Amerika dan China pun memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, belakangan Amerika Serikat juga memberikan sanksi kepada beberapa perusahaan China karena ketahuan telah melanggar sanksi terhadap Korea Utara, melakukan usaha perdagangan senjata pemusnah massal diam-diam. Korea Utara tentu aja kecewa dong sama sikap China yang ikut-ikutan sama Amerika Serikat. Persahabatan dua negara ini pun mulai renggang. Barulah di tahun 2018 CLBK pun terjadi. Tepatnya di bulan Maret 2018 saat pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melakukan pertemuan pertamanya dengan pemimpin China Xi Jinping di Beijing. Ini adalah perjalanan pertama Kim Jong-un selama terangkat menjadi pemimpin Korea Utara. Selama kunjungan 4 hari itu, Kim dan istrinya disambut dengan pengawal kehormatan dan jamuan makan mewah oleh Xi Jinping. Katanya sih, Xi Jinping melakukan negosiasi agar Korea Utara mau berkompromi soal denuklirisasi di semenanjung Korea. Setahun kemudian, Xi Jinping melakukan kunjungan balasan ke Pyongyang pada Juni 2019, sekaligus menjadi kunjungan kenegaraan pertamanya sejak tahun 2006. Mereka membicarakan mengenai macetnya perundingan program nuklir Korea Utara serta persoalan-persoalan ekonomi. Sebulan kemudian, Korea Utara menjadi salah satu dari 50 negara yang mendukung China dalam isu krisis kamp interniran Xinjiang dan memberikan dukungan terhadap tindakan China terkait Hong Kong. Krisis di Xinjiang ini melibatkan tindakan pemerintah China memasukkan sekitar 1 juta warga minoritas Muslim Uighur dan kelompok Muslim lainnya ke kamp-kamp interniran yang telah menjadi permasalahan yang mendalam di dunia politik. Tanggapan negara-negara terhadap situasi ini sangat terbagi antara mendukung dan menentang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah China. Beijing mempertahankan kebijakannya dengan menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk melawan ekstremisme yang mengancam minoritas Uighur dan masyarakat sekitarnya. Lalu pada Oktober 2019, kedua negara ini merayakan peringatan 70 tahun hubungan mereka, yang bahkan menyebutkan bahwa ini adalah persahabatan yang tak terkalahkan dan akan abadi dalam upaya mencapai tujuan sosialisme. Xi Jinping juga berjanji bakal mempromosikan hubungan jangka panjang dan stabil dengan Korut karena mereka yakin hubungan ini memiliki peran penting untuk menjaga keamanan. Lalu berselang setahun pada Juni 2020, Korea Utara juga menjadi salah satu dari 53 negara yang mendukung Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong di PBB. Undang-undang ini menjadi regulasi yang menetapkan tindakan kriminal terhadap kelompok yang menentang pemerintahan dengan fokus utama pada demonstran pro-demokrasi Hong Kong yang berusaha melawan pengaruh Beijing terhadap kebebasan kota ini. Selain itu, undang-undang ini memberikan kewenangan untuk membentuk Komite Keamanan Nasional di Hong Kong yang akan berada di bawah kendali langsung Beijing, yang bertugas menindak dan mengadili individu yang diduga melanggar undang-undang itu. Korut bersama Rusia juga membela tindakan China saat mengecam kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan tahun 2022 lalu. Karena kunjungan itu dianggap sebagai pengakuan pada kemerdekaan Taiwan, sekaligus menjadi provokasi politik dan militer Amerika Serikat yang bisa berdampak pada gangguan perdamaian dan keamanan. Makin kesini, mereka makin dekat dan mulai terang-terangan melibatkan orang ketiga, yaitu Rusia. Juli 2023 lalu, delegasi Korut, Wakil Ketua pertama Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Cina, Li Hongzhong, melakukan kunjungan tinggi pertama sejak awal pandemi COVID-19 untuk bertemu dengan Kim Jong-un dan menghadiri acara Hari Kemenangan ke-70 dalam Perang Besar Pembebasan Tanah Air berupa parade militer bersama Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Dalam pertemuan ini, mereka katanya bertekad untuk menghadapi situasi internasional yang rumit ini atas inisiatif mereka sendiri. Tak hanya itu, secara mantap mereka bertekad untuk mengembangkan persahabatan dan kerjasama secara persaudaraan ke tahap yang lebih tinggi dan baru. Wah,
Persahabatan tahap tinggi itu kayak mana ya?